Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar. Baik, langsung saja. Sekarang kita akan membahas sekilas materi mengenai makromolekul. Saya harap kalian menyimak video ini dengan baik. Apabila masih ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Nah, makromolekul itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada karbohidrat, kemudian protein, kemudian lemak, dan polimer juga termasuk ke dalam makromolekul. Mungkin kalian tidak asing lagi ya dengan istilah apa itu karbohidrat, protein, dan lemak. Baik, langsung saja kita akan bahas. Kemudian untuk polimer ini karena sudah kita bahas ya materi khusus, bab khusus tentang polimer, jadi silahkan dipelajari lagi. Jadi kita akan membahas karbohidrat, protein, dan lemak. Yang pertama karbohidrat. Karbohidrat merupakan contoh polimer alami ya, dan juga karbohidrat berasal dari tumbuh-tumbuhan. Jadi karbohidrat merupakan makromolekul yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus umum yaitu CnH2ON. Nah, untuk senyawa karbohidrat ini mudah ditemukan ya di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada gula pasir, kemudian buah-buahan, gula tebu, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan jumlah sakarida yang dikandungnya, maka karbohidrat dapat dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada monosakarida, kemudian disakarida, serta polisakarida. Baik, yang pertama itu monosakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat yang paling sederhana karena hanya terdiri atas satu unit sakarida, serta tidak bisa mengalami proses hidrolisis atau pemecahan menjadi karbohidrat lain. Berdasarkan gugus fungsinya, monosakarida dibedakan menjadi karbohidrat aldosa dan karbohidrat ketosa. Nah, adapun contoh dari monosakarida yaitu seperti glukosa, fruktosa, galaktosa, dan lain sebagainya. Yang kedua ada disakarida. Disakarida merupakan karbohidrat yang terbentuk dari 2 molekul monosakarida yang berikatan melalui gugus OH dengan melepaskan molekul air. Contohnya seperti sukrosa, laktosa, maltosa. Itu merupakan contoh dari disakarida. Nah, yang ketiga ada polisakarida. Polisakarida merupakan karbohidrat yang terbentuk dari banyak sakarida sebagai monomernya. Contohnya seperti selulosa, glikogen, amilum ya. Nah, polisakarida ini dibedakan menjadi 2 jenis yaitu polisakarida simpanan dan polisakarida struktural. Polisakarida simpanan berfungsi sebagai materi cadangan yang ketika dibutuhkan akan dihidrolisis untuk memenuhi permintaan gula bagi sel. Sedangkan polisakarida struktural itu berfungsi sebagai materi penyusun dari suatu sel. Kita masuk protein. Jadi protein ini tersusun atas beberapa asam amino ya. Asam amino sendiri merupakan senyawa turunan asam karboksilat yang mengandung gugus amina. Jadi pengertian protein adalah senyawa organik kompleks yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Nah, peptida dan protein ini merupakan polimer kondensasi asam amino dengan penghilangan unsur air dan gugus amino serta gugus karboksil. Kemudian berdasarkan struktur dan bentuknya terdapat 4 struktur protein, yaitu ada struktur primer, struktur sekunder, tersier, serta kuartener. Yang pertama, struktur primer merupakan berkaitan dengan struktur linear pada rantai protein ya. Sedangkan struktur sekunder ini yang membentuk lipatan beraturan seperti alpha helix dan beta set. Kemudian struktur tersier
membentuk lipatan struktur alpha helix dan beta set juga. Sedangkan struktur kuantener membentuk molekul kompleks yang tidak terbatas hanya pada satu rantai protein. Nah, itu tadi pembahasan mengenai protein. Sekarang kita masuk ke lemak ya. Nah, lemak ini merupakan suatu senyawa ester dari gliserol dengan asam-asam karboksilat dengan rantai C panjang. Gliserol itu sendiri merupakan sejenis alkohol yang memiliki 3 karbon, yang masing-masing mengandung sebuah gugus hidroksil. Asam lemak memiliki kerangka karbon yang panjang, umumnya ini sekitar 16-18 atom karbon panjangnya ya, jadi sangat panjang sekali. Kemudian asam yang menyusun lemak disebut sebagai asam lemak. Nah, asam lemak yang terdapat di alam diantaranya seperti asam olenat, asam palmitat, dan lain sebagainya. Berdasarkan tingkat kejenuhan pada ikatannya, lemak dibedakan menjadi 2 ya, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Asam lemak jenuh merupakan asam lemak yang semua ikatan antar atom karbon pada rantai penyusun lemaknya berupa ikatan tunggal atau jenuh. Contohnya seperti asam palmitat, asam laurat. Kemudian asam lemak tidak jenuh merupakan asam lemak yang memiliki ikatan rangkap pada rantai atom yang menyusunnya. Contohnya seperti asam linoleat dan asam oleat. Nah, lemak ini juga mempunyai sifat ya. Adapun sifatnya terdapat 4. Yang pertama, secara wujud zat pada suhu kamar berupa zat padat untuk lemak yang berasal dari hewan. Sedangkan berupa zat cair untuk lemak yang berasal dari tumbuhan. Kemudian sifat yang kedua, lemak dengan rantai C pendek memiliki kelarutan dalam air yang lebih baik dibandingkan dengan lemak dengan rantai C yang panjang. Sifat yang ketiga, jadi lemak ini memiliki kelarutan yang baik dalam larutan nonpolar seperti benzena dan kloroform. Nah, sifat yang terakhir yaitu secara kimia ya. Lemak dapat mengalami reaksi penyabunan. Selain itu, lemak juga dapat mengalami reaksi hidrogenasi. Nah, ini terakhir. Jadi pada contoh makromolekul itu ya, seperti karbohidrat, lemak, dan protein itu ada terdapat uji. Jadi ini cukup kalian baca saja, kalian cari saja pengertiannya apa ya, karena ini khusus untuk yang jurusan biologi ya, jadi kalian hanya mempelajari sekilas saja, tidak perlu terlalu dalam. Baik, di sini pada uji karbohidrat yaitu ada uji Molis, uji Fehling, dan uji iodin. Sedangkan pada protein terdapat uji Biuret, Milon, serta Belerang. Nah, pada uji lemak ada 2 ya, uji Akrolein dan uji membedakan lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Setidaknya kalian cukup tahu saja ya. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalian cari lagi materi mengenai makromolekul dan dipahami ya, agar lebih banyak lagi referensi kalian. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Hairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.